Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Horeb, Shalom. Shalom. Ya, seberapa banyak yang kumpul kita yang berjumpa bersama KSP Horeb, tetap ada sukacita yang kita alami karena kita dapat bersyukur bersama sebagai orang-orang percaya. Di tangan saya ada satu gambar. Ini gambar apa ya? Kakak Dev, warnanya apa? Warnanya kuning. Ya, ini disebut burung kenari. Burung ini punya keistimewaan, Bapak Ibu. Harganya juga mahal karena istimewa. Istimewa dari burung ini adalah burung ini bisa bernyanyi, kicauannya merdu, memiliki suara yang merdu, terus terkenal ramah atau jinak. Juga untuk kategori burung, untuk burung kenari ini umurnya cukup panjang untuk kategori usia burung ya, 10 tahun, bisa hidup sampai 10 tahun. Nah, hal yang istimewa dari burung kenari ini zaman dulu ketika belum ada peralatan yang canggih untuk bisa mengukur kualitas udara, terutama di daerah-daerah pertambangan. Jadi di daerah penambangan itu untuk mengukur kualitas udara, biasanya mereka bawa burung kenari ini. Untuk mengukur setinggi apa kadar karbon monoksida. Karbon monoksida itu adalah gas-gas berbahaya yang biasanya terkumpul di udara sebagai polusi akibat dari penambangan. Jadi kalau karbon monoksida tinggi itu bisa menyebabkan ledakan yang mematikan. Nah, burung kenari dalam kaitannya dengan karbon monoksida atau mengukur karbon monoksida apa? Ketika burung kenari ada di daerah tambang, dan kalau burung ini masih bernyanyi-nyanyi, masih berkicau, itu tandanya kualitas udara masih bagus. Para penambang akan kerja dengan santai. Tapi kalau burung ini tiba-tiba sudah tidak menyanyi lagi, bahkan pergi jauh, itu menjadi tanda bahwa kualitas udara karbon monoksida sedang tinggi. Para penambang itu harus cepat-cepat keluar dari daerah tambang supaya bisa selamat ketika terjadi ledakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, keluarga besar KSP Horeb. Jadi burung kenari menjadi tanda suatu kualitas udara yang baik. Ketika burung kenari bisa menyanyi, kualitas udara baik, penambang juga senang. Tapi kalau kualitas udara sudah tidak bagus, itu ancaman untuk penambang. Nah, sementara kita ada di tengah dunia ini, zaman ini adalah zaman yang perlu kita hidup sebagai orang percaya, waspada, berjaga-jaga. Tadi di dalam bagian pembacaan kita pada Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6 itu, Paulus memberi nasihat untuk jemaat di Kolose bertekun dalam doa, dalam pada itu berjaga-jaga sambil bersyukur. Jadi bersyukur ini bukan meluapkan kegembiraan, kesenangan sampai lupa diri, tetapi berjaga-jaga ketika sedang bersyukur, berdoa untuk pekerjaan pemberitaan firman yang sedang berlangsung, sebagaimana Paulus minta jemaat di Kolose berdoa untuk pekerjaan pemberitaan firman yang Paulus sedang kerjakan, dan ia menulis surat ini ketika ia sedang dipenjarakan. Paulus minta topangan doa dari jemaat. Lalu Paulus juga memberi nasihat selanjutnya, hidup dengan penuh kasih. Kata-kata penuh kasih, jangan hambar dalam relasi satu dengan yang lain. Pergunakan waktu yang ada secara baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, keluarga besar Horeb yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pergunakan waktu yang ada
sebagai waktu anugerah Tuhan bagi kita, karena waktu ini bukan milik kita. Berjaga-jaga, karena situasi tidak selalu baik. Kalau ada burung kenari yang mengingatkan para penambang, maka firman Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bersikap di tengah dunia. Ketika burung kenari tidak lagi berkicau, penambang harus keluar supaya selamat. Nah, di dalam Kristus kita punya Yesus yang memberi kepada kita keselamatan. Kita tidak harus bergantung pada hewan, manusia, atau apapun di dunia ini supaya kita selamat. Tapi ada Yesus yang sudah berfirman untuk kita bagaimana kita harus menjalani hidup dengan mempergunakan waktu yang ada. Ingat bahwa hidup kita ini adalah kehendak Tuhan. Maka waktu yang kita jalani dalam anugerah Tuhan ini haruslah untuk memuliakan nama Tuhan, supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita hidup di tengah keluarga kita, di dalam persekutuan kita, rayon kita, atau di dalam KSP, tapi kualitas kehidupannya tidak bagus. Seperti tadi, kualitas daerah penambangan yang udaranya penuh dengan karbon monoksida, itu mengancam orang-orang di dalamnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kita memakai waktu anugerah Tuhan. Setiap pikiran, tindakan, perbuatan harus mengikuti Kristus. Jangan hidup sebagai orang bebal, tapi mari hidup sebagai orang arif. Untuk dunia waktu ini uang. Karena itu orang mencari, terus mencari dengan tidak merasa puas, mengumpulkan uang, kekayaan, segala sesuatu di dunia ini dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi bagi orang percaya, waktu itu adalah anugerah Tuhan. Bukan hanya soal kita cari di dunia ini, tetapi juga bahwa kita harus sadar Tuhan mencari kita. Mari kata Kiki dan Mama. Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan masih memberi kepada kita kesabaran dalam waktu anugerahnya untuk kita bisa menjalani hidup dan memiliki kualitas kehidupan yang baik. Jadi dalam kehidupan ini jangan kita menggunakan waktu untuk hanya mengejar kesenangan kita, lalu melupakan bahwa ada tanda-tanda zaman yang kita mesti waspadai. Hari Tuhan semakin dekat, kita memang tidak tahu kapan waktunya, tetapi Tuhan akan datang kembali. Yang kita rayakan di dalam Advent ini bukan hanya merayakan kedatangan dalam peristiwa Natal, tetapi yang kita rayakan adalah juga kedatangan Tuhan kembali pada kali yang kedua. Maka mari dengan waktu anugerah Tuhan kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, menjadi taat dan setia, memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan buka setiap jalan. Kalau burung kenari saja diberi kepada Tuhan satu keistimewaan, apalagi kita manusia, untuk bisa mewaspadai keadaan zaman ini. Tuhan kasih hati supaya kita buka untuk Kristus berdiam di dalamnya, memimpin kehidupan kita, kita menjalani hidup seturut dengan kehendaknya pada jalan Tuhan. Minggu-minggu Advent ini adalah masa-masa di mana kita mempersiapkan hidup kita menantikan Tuhan. Jangan tunda waktu kita. Pergunakan waktu yang ada. Kalau Tuhan masih kasih nafas kehidupan, itu berarti Tuhan masih kasih kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk terus-menerus diperbarui, berbenah. Gunakan kata-kata yang penuh kasih di dalam keluarga, dengan sesama, di dalam persekutuan.
Perbaiki relasi satu dengan yang lain, supaya relasi itu penuh kehangatan kasih. Jangan hambar. Pergunakan waktu dengan melakukan tanggung jawab kerja pelayanan secara setia, menjalani hidup dengan bertanggung jawab, memakai segala potensi diri dan kehidupan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kualitas kehidupan yang menjadi semakin baik Tuhan anugerahkan untuk kita, karena Ia datang untuk memulihkan kehidupan kita, untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan, dan untuk menyatakan damai sejahteranya untuk kita. Berdoa senantiasa menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berdoa senantiasa menjadi kekuatan menjalani hidup. Berjaga-jaga di tengah zaman yang semakin jahat dan keras ini. Tapi Kristus, Sang Raja itu, melindungi kita senantiasa. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya saat ini. Amin.